langsung masuk ke game selanjutnya, Magic Cube versus Gluals. Ini banyak banget gue yakin yang nungguin karena di sana juga ada Ledda, Deandra, FDW, JLB, Duta Brazil alias Wawan MKS pastinya di sana. Iya. Ada Frontal juga, ada Nibos sama Imba. Iya. Nibos Randa ya? Randa. Pengantin baru. Nibos. Ini Aura Ini apalagi nih kalau misalkan ngomongin chemistry ya, kalau misalkan Magic Cube gak ada chemistry-nya cukup ditanyakan karena mereka ini pernah sering ya. Udah ada tembakan di sini nih. Yap, di sana satu G18 atau di stand juga sudah disiapkan. Mantap banget kita di sini. Gimana skill alok yang sudah digunakan mengcovering dan cukup baik sekali. Aura nih bos. Imba Jaya juga mengcover dan cukup baik sekali. Dimana Ledda coba ditembaki dengan G18-nya. Aduh, Oji ternyata berhasil dipulangin duluan. Di mana nih bos? Aura nih bos. Bakal dicari lagi di mana Aura, mana bang? Bakal tumbang juga nampaknya kali ini Duta Brazil. Do you ready to lose kali nih? Bakal coba berputar dulu. Imba Jaya juga tinggal 51 HP nyawanya. Nggak bisa mana-mana, dan ternyata Magic Cube berhasil dilumatkan oleh Glual. Wow, tentunya ini menjadi poin penting lah kalau misalnya game pertama di mana bakal ada senjata yang bakal dibeli oleh tim dari Glual. Dan tentunya ini MP5 udah dibeli Glual. Aura Imba masih dengan pistolnya. Udah beli AN94. AN94 dengan Thompson juga dibeli oleh FDW. Kita lihat saja apakah ini efektif ya. Dimana Ledda dan juga FDW udah mulai bakal maju terlebih dahulu sih sepertinya. Kayak lebih ke auranya nih. Dimana Imba dengan AN94-nya sudah mulai menembaki. Cukup baik sekali di sana, tembakan bakal coba diberikan, namun Aura nih bos mengcover dan cukup epic. Tapi setupnya udah cukup baik juga dari kedua tim pastinya. Kali ini gue mau lihat aja sih apakah Magic Cube atau Glual yang lebih penting juga ya. Karena di sini sesuai namanya juga. JLB udah maju ke depan, menyiapkan handgunnya. Imba Jaya udah di sana, megang senjata lebih bagus pastinya juga, ya kan? Iya, betul. AN94 di mana nih bos kali ini udah kena dapetin satu orang ternyata Imba JR di saat gumbas yang lain. Kita lihat JLB bakal coba untuk masuk, bakal coba di jump shot terlebih dahulu. Ada tembakan balasan dari JLB, ada gol cukup baik juga, tapi di belakang masih ada pemain dari Magic Cube yang lainnya. Di mana ada seorang JLB yang coba untuk nembak ke arah Imba JR, nembak lagi, belum bisa mendapatkan Imba, tapi kita lihat Ibos dan juga Frontal Oji langsung dapetin Ledda di mana Deandra ngebalikin keadaannya. Tinggal JLB sendirian, bakal diajar Glow cukup baik lagi. Berhasil korban. Aura Imba Jaya berhasil dipulangkan. Tinggal 3 lawan 1 ya. Karena Ledda sama Deandra disandra gitu aja. Kita lihat Oji. Kita lihat sih Aura nih bos nih ngambil senjata dari musuhnya. Mantap banget nih. JLB nih langsung ke trigger aja. Hampir saja tadi JLB ya. Iya, padahal dia udah dapetin Oji, tapi ternyata masih ada 2 orang lainnya. Follow-up cukup baik juga coveran sehingga Oji masih bisa diselamatkan. Dia nggak mati, maksudnya masih cuma knock doang. Ya, 1 lawan 1. Itu 1 sama nih. Di round pertama kita, di mana kita langsung lihat aja Duta Brazil juga udah menghabiskan 1.600-nya untuk membeli senjata MP5 mungkin kah? Ya, di mana Aura Nibos ini udah ngabisin 1.800-nya untuk beli vest dan juga helmet level 2. Betul banget ya. Dan MP5 sudah di tangan kali ini. Ya Oji bakal coba untuk bergerak lewat samping, jalan tikus dulu. Dimana pemain dari Glual gue bilang lebih dapat advantage ya karena mereka di atas ya. Iya, betul. Kecuali Magic Cube udah bisa naik ke arah atas juga untuk yang pastinya ngasih balik tim dari Glual. Tapi kali ini Frontal dari bawah. Kalau mengantisipasi nanti bakal dijepitan juga, bakal dijepit sama Frontal. Jadi pemain dari Glual harus berhati-hati sama Frontal. Ya, di sini ya Aura Imba udah ngamanin satu rumah, di mana Aura Nibos juga udah mengcover dari sisi kanan, kemudian ada Duta Brazil dari sisi kiri. Mereka udah hafal sih, zonanya bakal tutup mana. Iya, karena bakal di rumah Harpot itu di mau putih situ. Iya, benar banget. Di agak samping sini lah. Iya, mereka bisa ngamanin rumahnya dulu. Dan FDW Ledda sama Deandra udah diem aja di luar. Karena memang kalau misalkan mereka masuk ke dalam rumah, apalagi Imba megang shotgun, udah di cover sama Thompson dari Nibos juga. Dan pastinya Duta Brazil tak lain tak bukan ya Wawan MKS pasti udah siapin MP5-nya. Dan juga Gluos yang sudah di set up. Dia bakal coba untuk ngecek dulu di lantai 2 ada orang apa enggak. Dan Frontal Oji, apakah Oji terdeteksi oleh tim lawan? Karena ini bakal menjadi setup jepit juga ya. Karena Frontal bakal coba bergerak dari sebelah kiri. Duta Brazil berhasil kena oleh Deandra, langsung saja dipulangin. Tapi kita lihat Frontal aka Oji bakal coba untuk nembak ke depan. Dan ternyata masih bisa dibalikin. Kali ini tinggal 2 lawan 3. Ada jump shot dari Imba JR dengan shotgunnya belum bisa mendapatkan korban. Tapi dapat 1. Imba berhasil dibalikin. Cover cukup baik. Tinggal Randa. Nih bos. Ya, reviving juga lagi dilakuin sama tim daripada Glual. Tentunya menjadi sebuah kekurangan tersenjata tembakan dan hampir saja seorang Randa atau Aura Nibos berhasil
nge-save poinnya, tapi ternyata masih belum bisa karena cover run dan follow up dari Gluol begitu cepat. Ini seperti gue bilang, apakah Magic Cube masih bisa lolos atau tidak? Ya, dan kira-kira nih untuk match ini pertama ini siapa nih yang lebih diuntungkan oleh Bang Lihan sendiri? Apaan? Gimana? Yang diunggul sama gua, Ya. yang gua dukung gitu ya? Yang didukung sama Lihan. Ya, karena gua orangnya aura banget ya. Ya, Udah gua ke Magic Cube sih sebenarnya. Tapi kita lihat aja nih apakah bisa gitu ya. Tapi gua juga bukan nggak mau dukung Gluol gitu ya. Cuman kan lu tadi kan yang lebih dukung mana? Iya gitu dong. Kan. Yang dukung satu. Tapi hati-hati nih Magic Cube lebih kayak ngeprank aja. Karena Bang Wawan MKS tuh panutan gua banget. Oh, Bang Wawan MKS ya kan, duta Brazil. Duta dia tuh win. Oke. Ya, masih kita lihat sini Aura Imba Jaya juga udah punya M1887 sama AN94. Ini menjadi salah satu kombin senjata yang cukup baik ya, di mana jarak dekat dan jarak jauhnya bisa diamankan dan cukup epic sekali. Dan lagi-lagi Gluol sendiri pun rata-rata pakai AN94 di mana FDW lagi-lagi dengan SKS-nya di mana FDW tipe seorang support dan juga ada MP5 yang sudah digunakan. Ya, lagi-lagi FDW mungkin di sini menjadi support karena dia udah ada di atas. Di mana vision cukup luas juga. MP5 dari seorang Deandra dia SMG. Tapi ini Ledda nggak pakai SMG nih. Kita lihat. Dia pakai Angga ya? Iya, pakai Angga. Gua nggak tahu deh, mungkin ada secondary weapon. Bisa jadi sih. Tapi di sini nih Wow, Ledda dapetin Imba langsung saja di knockdown. Tapi di sana ada Abang Duta Brazil. Ya, yang berhasil menyelamatkan Imba JR atau kawan kali. Nah, dan jadi masih bisa diselamatkan juga. Masih menunggu zona sampai menutup di mana frontal cuma punya shotgun doang. 1887-nya. ya lagi 1887. Oke, kita lihat sini Brazil kita langsung aja mulai memutar kembali. Udah Aura nih bos, udah jatuh. Aura nih bos. Waduh, dikembalikan saja dengan cukup cepat sekali ya. Langsung di end gitu aja. Dimana Imbejar bakal coba untuk melakukan strafing. Coba untuk gocek-gocek dulu. Nembak masuk sambil ngedefense juga tentunya. Dengan obstacle yang ada Gluol cukup baik dari tim Gluol. Bakal coba untuk masuk ke obstacle selanjutnya. Sudah mulai menutup kali ini dimana 4 lawan 3. Frontal juga coba retest nyawanya. Bakal coba pakai medkit terlebih dahulu. Imbejar bakal coba untuk flanking. Tapi nampaknya temannya sama malah jatuh. Oji malah dipulangin sama FDW kali masih dijamsut dari Duta Brazil. Ini dia Bang Wawan MKS berhasil mendapatkan Ledda. Dimana Aura Imba juga berhasil menyusulnya. Imba JR 3 sendirian. Bakal coba untuk satu lawan dunia. Bakal coba dimajuin lagi karena dua gak bisa dikalahin karena masih ada JLB di belakangnya. Wow. Akhirnya Gluol dapatkan 3. Tentunya ini menjadi poin terakhir bagi round kelima ya. Dimana Gluol sendiri pun hanya butuh 1 poin untuk mendapatkan round ini dan mendapatkan 1 poinnya. Dimana Magic Cube mempunyai harus punya kerja keras lebih ya untuk mendapatkan poinnya, dan di sini ada beberapa sudah dibeli. Wow, Duta Brazil kita udah pakai 10-14 nih. Aduh, udah pakai shotgun. Iya. Karena memang lama banget ya bunuh pakai SMG. Ya udahlah kita pakai shotgun aja lah. Kita lihat nih apakah ini bisa memberikan warna berbeda bagi Magic Cube sendiri. Dan juga Gluol ini udah mulai bertahan. Dan lagi-lagi FDW dengan SKS-nya tidak mau digantikan. Iya, dia masih jadi support fire dari kejauhan juga, dimana Imba JR kita lihat ternyata menerima damage begitu banyak. Mereka shotgun semua nih. Kalau misalkan gue lihat dari Dota Brazil, frontal nih bos sama Imba ya, itu mereka pakai shotgun. Ya, M19 sama M1887. Tapi frontal enggak, dia pakai handgun. Pakai handgun. Iya. Frontal cuma pakai handgun. Dia udah nembak-nembak juga. Gue belum tahu apakah dia punya. Ada satu bagan coba dilembakkan. Ada Gluol ternyata. Saya refleks yang cukup epic. Tapi kita lihat Oji menerima damage itu banyak. Cukup retest nyawanya, masih bisa bersembunyi. Ada orang nih bos Renda yang udah nge-spot juga GLB dan juga Deandra. Bahayanya kalau misalkan dia cuma tahu ada 1 orang doang sih. Kalau misalkan dia tahu ada 2 harus hati-hati muter sih. Kalau enggak ya bahaya juga untuk si Randa sendiri. Di sini Aura Imba pakai M1887 double, tentunya menjadi sebuah power tersendiri di mana peluru 2-nya bisa langsung digantikan dengan senjata bisa jadi 4 nih kayaknya. Ya, di sini Duta Brazil juga mulai lakukan nunduk gaming. Frontal dia cukup pede sekali dengan pistolnya. Ledda udah mulai ngintip juga, tapi di sini LG IKF frontal
yang dimana dia belum mau nembak karena seorang Letda karena berbahaya banget Letda pegang MP5 juga. Bakal ada jump shot dari frontal, nembak ke depan masih ada Glue Walls dimana Imba bakal coba untuk flanking dulu, dimajuin gitu ya. Imba berhasil menggunakan FDW kali ini. Satu orang berhasil dipulangkan. Ada shotgun lagi ya Roni Bos bakal dengan 14-nya. Coba untuk jump shot. JLB berhasil dilumatkan. Tinggal 2 orang lagi Letda jaga Diandra dimana Oji cukup berbahaya banget, kayak cukup sulit banget karena Oji berhasil di knockdown juga. Tinggal Duta Brazil sendirian. Ini dia Bang Wawan, dia ready to lose karena masih bisa di jump shot dan ternyata masih bisa menang. Itu dia. Yap, Abang biasa Duta banget. Brazil. Duta Brazil kita akhirnya menunjukkan taringnya. Wah. Nah, ini Oji udah beli langsung 2 senjata. Ya, dimana ada SKS langsung dibeli sama Oji, sama juga Thompson. Ini kenapa Oji yang kita tahu bersama-sama bahwa Oji itu adalah salah satu bapak jumpsuit tidak membeli shotgun M8817 atau 1014 ya. Iya, dia pegang Thompson. Iya, dia lebih memilih pakai Thompson daripada pakai shotgun. Ini kenapa ini? Oh, malah baru digantikan dengan MP5 aja. MP5 dengan sama Thompson. SKS-nya dibuang gitu aja. Kalau misalkan dilihat dari resource yang sekarang, tim dari Magic Cube lebih diunggulkan dengan segi resource ya dari vest dan juga helm. Betul dibanding tim dari Glue Wall yang dimana mereka cuma punya vest level 1 dan juga nggak punya helm sama sekali. Kalau misalkan kena kepalanya udah langsung auto pastinya. Dimana ada coba tuh jump shot dari frontal, coba tuh berlari, alok diaktifkan, coba tuh bersembunyi terlebih dulu karena udah kelihatan Letda ternyata di sana. Ya udah mulai ada tembakan terhadap frontal di mana Oji sendiri pun udah mulai disakiti. Dia ada skill yang sudah menutup HP yang sudah terkurangi. Ya udah nih bos. Bakal coba tuh muter-muter dulu cari posisi musuhnya ada di mana nih ya kira-kira ya. Gue masih belum kelihatan juga karena beberapa yang lainnya belum kelihatan. Tapi Imba ternyata di saat yang sama juga berhasil mendapatkan JLB langsung saja dipulangin karena Glue Walls ternyata gak bisa menyelamatkan seorang JLB kali ini. Tinggal Letda, Diandra dan juga FDW tersisa tapi frontal Oji udah nembak ke depan juga, bakal coba dimajuin di rush di sana. Kita lihat Duta Brazil coba untuk flanking juga di mana Letda ya tinggal sendirian. Ada tembakan dari Bajir SKS-nya Jakarta FDW tapi masih belum bisa menumbangkan FDW. Yap, benar banget. Dan di sini Duta Brazil dengan senjata-senjatanya tentunya menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa di mana Duta Brazil udah punya senjata jarak jauh dan dekat. Lagi-lagi di sini Letda tidak melakukan pergerakan yang begitu sia-sia. Letda masih bertahan di ambang pintu untuk menunggu Oji dan juga Duta Brazil. Tapi di sisi lain juga terlihat Aurani Bos kena damage juga dari pemain Glue Wall. Masih dipojokin aja karena pasti pressure lebih tinggi dari arah Magic Cube juga ke arah tim Glue Wall karena memang udah kalah personil. Tadi terlalu cepat juga JLB tumbangkan. Oh, headshot dari OG AK frontal. 2 kali headshot karena Diandra ada shot, ada granat. Langsung langsung diras aja dan tiga sama kali ini. Sangat sengit. Di mana memang menang luar biasa. Iya, menang resource juga sih. Menang resource. Jadi mereka juga lebih ngamanin ke arah zona dan tentunya buat Glue Wall tadi untuk masuk ke zona agak-agak susah karena mereka udah kayak dihadang di depan gitu. Jadi buat mau tidak mau buat Glue Wall kalau misalnya mau masuk zona mereka harus melangkahi daripada Magic Cube dulu. Yes, setuju banget dengan Abah pastinya. Dan gue belum ngeliat spam grenade lagi pasnya di arah mil kali ini. Mereka bakal coba untuk lari ke atas, lari sekencang-kencangnya juga karena pasti dari segi gold untuk granat yang seperti gue bilang flashbang pun diaktifkan. Udah ada Glue Walls juga langsung dipasang. Bakal coba untuk nembak ke depan, langsung di spam granat oleh satu orang dari main Magic Cube. Ada lagi frontal OG kali ini nembak granat terlalu dekat dan Aura Imba berhasil oleh granat karena mil ini dia tempatnya granat kali ini. Masih ada pemain dari Glue Wall coba untuk masuk ke pertahanan lawan dari tim Magic Cube di mana tinggal Aurani Bos dan memang posisinya tidak mengenakan untuk tim Magic Cube. Wow. Dan Glue Wall dapat poin pertamanya tentunya di mana DG Letda, JLB, Diandra dan FDW lagi-lagi menunjukkan kimistrinya yang sangat luar biasa. Iya, gue